Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, thumma assalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa Muhammad ibn Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Baik para ikhwah, baik yang berada di studio kembali lurus ataupun yang melihat melalui channel YouTube kembali lurus, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan segala aktivitas kita, baik ibadah ataupun aktivitas dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuk untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Baik para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang baik ini, pada malam yang baik ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Manzumah Al-Haiyah karya Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, kitab yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah khususnya dalam masalah asma dan sifat, penyimpangan-penyimpangan di dalamnya, kemudian penyimpangan juga terkait masalah celaan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sikap berlebihan kepada kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada dibahas di dalam kitab ini. Juga terkait permasalahan tentang qada dan qadar, tentang penyimpangan juga di dalamnya, dan kita sampai pada akhir dari bait dari Manzumah Al-Haiyah ini. Nah, kemarin kita sampai kepada syarahnya Syekh Shalih Fauzan terkait bait ke-29 di mana kita dilarang untuk mengingkari perkara hari akhir ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir, artinya cakupannya. Nah, itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu cakupan dalam permasalahan perkara hari akhir. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam syarahnya Al-Manzumah Al-Haiyah, fal imanu bil yaumil akhir yashmalu kullama yakunu ba'dal maut. Iman kepada hari akhir itu meliputi atau mencakupi segala apa saja yang terjadi setelah kematian. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa perkara hari akhir itu ternyata tidak sekedar hisab begitu, tidak sekedar surga neraka. Perkara hari akhir itu bukan sekedar perkara surga dan neraka saja, bukan. Tetapi kullu ma yakunu ba'dal maut, segala apa saja yang terjadi setelah kematian. Maka termasuk di dalamnya bukan hanya rute seperti barzakh, tetapi apa yang ada di dalam barzakh. Itu tuh bagian dari hari akhir tuh. Contohnya misalkan nikmat kubur dan azab kubur, atau pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah, itu kita harus percaya, imani itu. Contohnya juga misalkan nanti pada perkara hari dibangkitkannya manusia, di mana seluruh manusia dibangkitkan dalam keadaan dalam keadaan telanjang. Ini kita harus yakini perkara itu. Dan matahari hanya berjarak beberapa mil saja dari kita. Ini cakupannya ternyata bukan hanya sekedar rute itu misalkan barzakh atau alam kubur, kemudian yaumul ba'tsi, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, bukan hanya itu saja, tetapi apa yang ada di dalam hisab. Karena ada juga mereka yang mengingkari perkara-perkara yang ada di dalam itu.
Contohnya misalkan mereka mengimani perkara yang namanya alam barzakh. Mereka mengimani alam barzakh, tetapi mereka mengingkari yang namanya apa? Nikmat kubur dan azab kubur. Ini juga bagian dari penyimpangan, ya. Bukan hanya mentiadakan alam barzakh, tetapi mentiadakan apa yang ada di dalam alam barzakh, termasuk penyimpangan terhadap hari akhir. Wa awwalu dzalika annal mait idza wudi'a fi qabrihi wa suwiya 'alaihi turab wa ansarafa 'anhu an-nas wa innahu la yasma'u qur'ani 'alihim ya'tihi malakan. Nah, ini tadi yang seperti Anda katakan, ya. Bahwa yang pertama itu adalah alam barzakh. Nah, di dalam alam barzakh ini adalah ketika misalkan mayat itu, ya, jasad kita sudah diletakkan di dalam kubur, ya, dan kita sudah bersentuhan dengan tanah, ya, sudah bersentuhan dengan tanah, ya. Kemudian manusia meninggalkan kita, ya, maka dia, ya, benar-benar disebutkan dalam, ya, riwayat la yasma' qur'ani 'alihim ya'tihi malakan, ya, dia mendengar adanya suara seperti suara sendal yang datang, ya. Mereka adalah malaikat Munkar dan Nakir. Ini termasuk yang harus kita imani di dalam perkara hari akhir, di mana di alam barzakh kita akan didatangi dua malaikat Munkar Nakir. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa yujlisanihi. Maka dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Kemudian dia didudukkan dan dia ditanyai. Ini kayak mana? Kayak mana mayat udah meninggal dikembalikan lagi ruhnya, kemudian diduduki, kemudian ditanya, nih nggak masuk akal, nggak boleh, ya, nggak boleh. Perkara yang seperti ini, ya, termasuk perkara gaib, ya. Kita nggak tahu apakah dia zahir, apakah dia terhalangi oleh pandangan kita. Namun berita yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dua malaikat akan mendatangi jasad, ya, yang sudah diletakkan di kuburan. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami ini juga, ya, hal ini tidak berarti yang tidak dikubur nggak ditanyai, bukan gitu juga. Misalkan seorang yang terbakar sehingga menjadi debu, berarti gimana nih Ustaz? Ya, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ini semua perkara gaib, ya. Semua manusia bagaimanapun keadaan matinya dia akan ditanyai oleh dua malaikat ini. Ini kita imani. Wa yus'alanihi, dan kedua malaikat itu akan bertanya, ma rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyyuka. Ini asik sekali kita, ya. Ya, kita sudah dikasih kisi-kisi, bukan kisi-kisi ini, ya. Sudah dikasih pertanyaan langsung ini. Ya, apa yang akan ditanyai nanti di mana? Di alam kubur. Kita sudah dikasih tahu pertanyaan dan jawabannya pun udah ada. Ya, beda dengan ujian dunia, ya, ujian masuk ini, ya. Cuma dikasih pertanyaan, walaupun kadang ada juga kunci jawabannya, ya. Itu karena ada orang dalam, ya kan. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi poin kita adalah bahwasanya ini pasti terjadi. Nah, kepastian ini harus diimani. Ada enggak orang yang tidak mengimaninya? Ya, jelas. Yang paling tidak mengimaninya adalah orang-orang kafir. Gimana ceritanya? Orang-orang musyrik, termasuklah orang-orang, ya, kufar Quraisy saat itu. Kufar Quraisy saat itu, ya, jelas tidak mengimani, ya, manusia itu bakalan ditanyai gitu, bakalan dikembalikan ruhnya. Ini enggak akan mereka imani seperti ini. Salah satu as'ilatin fa in ajaba anha bijawabin sahih naja wa faza wa aflaha wa illam yasati al-jawab khaba wa khasira wa dhalla sa'yuhu. 3 pertanyaan ini, ya, jawabannya sudah diketahui oleh kita. Jawabannya sudah diketahui. Namun tentunya reaksi kita ketika kita sudah menjadi jasad, ya, sudah menjadi jasad yang tidak bernyawa di dunia, ya, karena
kehidupan alam barzakh, bukan kehidupan dunia. Maka nanti reaksi jawaban kita akan berbeda. Kalau kita di dunia ini kita tahu marabuka Allah, man dinuka Islam, man nabiyuka Muhammad. Namun ketika jasad itu sudah berbeda alam, maksudnya sudah berpindah alam, maka reaksi jawaban kita ini tidak akan sama. Ya, dia disesuaikan dengan amal soleh kita. Kalau memang kita menuhankan Allah dalam ibadah yang kita lakukan, meninggalkan larangan Allah, kemudian kita benar-benar mencintai agama ini dan melindungi, maksudnya menolong agama Allah ini dan loyalitas kepada agama ini dan kepada Nabi kita ikuti, kepada Nabi SAW, ya kita berselawat kepadanya, kita menjaga kehormatan Nabi SAW dengan menjaga kehormatan para keturunannya, maka ya di sini kita akan mudah untuk menjawabnya. Walaupun udah beda alam, kita mudah menjawabnya. Kenapa? Ya, karena jawaban itu merupakan hasil dari apa? Hasil dari amal soleh yang kita lakukan, ya, atau amal buruk yang kita lakukan. Maka orang-orang kafir nggak akan bisa menjawab ini. Dia akan mengatakan apa? Gitu. Gak ada jawabannya, cuma saja. Maka ketika dia tidak menjawab dengan jawaban yang sahih, maka ya tentu dia akan mendapatkan azab kubur. Kalau dia menjawab dengan jawaban yang benar, maka dia akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Ya, akan mendapatkan nikmat kubur. Baik, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, inilah termasuk apa? Termasuk perkara yang berkaitan dengan hari akhir. Ya, maka di antara makna hari akhir itu adalah matinya kita. Hari akhir, ya artinya berakhir hari kita di dunia. Itu di antara makna hari akhir. Makanya setelah kematian kita itu termasuk pembahasan hari akhir. Kenapa? Karena kita hidup tidak lagi dihitung dengan hari, tetapi dihitung dengan alam yang Allah alam. Bagaimana hitungan jam, ya menit, detiknya nggak tahu. Alam barzakh itu hitungan jam menitnya anak nggak tahu apa. Ya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagian orang mengatakan bahwasanya alam barzakh ma bainad dunya wal akhirah. Sebagian pendapat bahwasanya alam barzakh ini adalah alam antara dunia dan akhirat. Baik. Kemudian qaulun nazim rahimallahu taala wala tankurna jahlan, yakni asy-syai' alladhi tajahaluhu la tunkiruhu falaysa kullu syai'in tajahalu tunkiruhu bal tu'minu bima sahha wa bima thabata wa illam ta'rif wa lam tudrik. Dan janganlah engkau mengingkari apa yang tidak engkau ketahui. Jadi para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan informasi tentang suatu perkara yang tidak kita ketahui, kita bukan mengingkarinya pertama kali, bukan itu reaksi kita pertama kali, tetapi kita, ya, jika itu berkaitan dengan iman kepada hari akhir, maka kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus imani dulu. Kita harus imani, ya, kecuali informasi-informasi yang kita katakan, ya, sifatnya kita bilang kehidupan kita. Ya, misalkan di sana terjadi kecelakaan. Nah, ini kita nggak boleh langsung mengingkari. Ya, kita tanya di mana, jam berapa, segala macam. Nah, adapun perkara hari akhir yang gaib kan nggak mungkin kita tanya-tanya. Ya, kan kita nggak mungkin kapan terjadinya hari akhir. Kalau memang ada hari akhir, kapan terjadinya hari akhir? Jam berapa? Tahun berapa? Nggak boleh kita tanya seperti itu. Karena dia perkara yang ditutupi oleh kita, gaib, kan begitu. Maka Asy-Syaikh mengatakan asyai'u alladzi tajhulu la tunkiru. Sesuatu yang berkaitan dengan perkara akhir yang kamu tidak ketahui, janganlah mengingkarinya. Yang kita bodoh terhadapnya, yang kita nggak tahu, yang kita nggak mengerti. Kok bisa itu terjadi? Kok mungkin? Gimana ceritanya malaikat masuk ke dalam kubur? Ini kan perkara yang kita tidak pahami. Nah, jangan diingkari. Ya, kenapa? Ya karena kebodohan kita, karena ya kita tidak bisa memahami, kan begitu. Falaisa kullu syai'in tajhulu tunkiru. Karena enggak setiap sesuatu yang kita tidak ketahui, ya boleh kita ingkari. Ya. Jadi enggak setiap segala sesuatu yang tidak kita ketahui boleh kita ingkari. Ada yang boleh kita ingkari, tapi enggak semuanya kita ingkari. Ada yang boleh kita ingkari. Ya ada, tapi enggak semuanya kita ingkari, apalagi permasalahan ya gaib tentang perkara hari akhir ini. Enggak boleh kita mengingkarinya. Sesuatu dari perkara hari akhir enggak boleh kita mengingkarinya. Sesuatu pun.
Sesuatu pun, nikmat kubur, azab kubur, ya mungkar dan nakir datang, ya kemudian pertanyaan-pertanyaan ini yang berkaitan dengan alam barzakh, ya kemudian datang ini ya, amal soleh datang kepada kita ya dengan jasad, amal buruk ya datang kepada kita dengan jasad di alam kubur. Ini gimana ya? Enggak, apa yang kita tidak pahami, yang tidak bisa kita cerna, ya jika itu berkaitan dengan perkara ini, jangan mengingkarinya, ya. Karena memang perkara dunia misalkan kita bilang kita boleh mengingkarinya, boleh kita mengingkarinya, yang kita tidak pahami, ya, yang kita tidak pahami kita boleh mengingkarinya, kan begitu. Perkara dunia, ya, karena kita tidak ketahui kita mengingkarinya, boleh saja, silakan, tidak ada masalah, kan begitu. Bal tu'min bima sahha wa bima tsabata, akan tetapi kau meyakininya, mengimaninya bima sahha, dengan apa yang ya sudah disebutkan ya kebenarannya di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an saja membenarkannya, kan begitu ya. Al-Qur'an saja membenarkannya. Bagaimana ceritanya kita menolaknya atau mendustakannya? Wa bima tsabata wa in lam ta'rifu wa lam tudrikhu. Dan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kamu belum mengerti dan kamu belum memahaminya. Makanya Allah mengatakan bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi. Ini sifat orang-orang kafir, di mana mereka mendustakan tentang apa yang mereka belum mengetahui. Walam ya'tihim ta'wiluh, dan belum datang kepada mereka penjelasan. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Begitulah orang-orang yang mendustakan ya agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya pada poin ini kita dilarang untuk apa? Untuk mengingkari, ya. Dilarang untuk apa? Kufur atau kafir terhadap apa? Berita-berita permasalahan akhirat, ya. Dan sebagaimana yang anak katakan bahwasanya ingkarnya orang terhadap hari akhir ini karena ketakutan mereka terhadap pertanggungjawaban. Bukan karena ya hakikat mereka mengingkarinya, bukan, tapi karena mereka khawatir kalau itu terjadi hari akhir, hari hisab, hari mizan, hari pembalasan terjadi, waduh betapa hancurnya kita nanti. Nah, itulah yang sebenarnya yang dirasakan oleh orang-orang kufar Quraisy yang membantah apa? Yang membantah perkara akhir ini. Kemudian ya Syekh mengatakan fal wajib an tu'mina bima sah anillahi wa rasulih wa in lam ta'rifu wa tatasawwaruhu fa inna hadha lahu mustaqbalun yaqa'u fihi. Maka yang wajib adalah kita mengimaninya walaupun itu belum tergambarkan oleh kita. Dan enggak mesti tergambarkan. Gimana ceritanya perkara gaib tergambarkan oleh kita? Kita enggak tahu bagaimana dan tidak diinformasikan bagaimana wujudnya malaikat munkar dan nakir. Maka ya jelas itu tidak mungkin tergambarkan oleh kita. Dan apakah karena kita tidak tergambarkan oleh kita ingkari? Kan enggak begitu. Konsep iman kepada perkara gaib enggak begitu. Ya. Kenapa? Karena memang dia tidak bisa diindra, kan begitu. Dan tidak setiap yang tidak bisa diindra itu tidak ada, ya. Kan begitu. Ya, contohnya misalkan kita bilang angin ya nggak bisa diindra, dalam arti maksudnya nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita sentuh angin. Kayak mana? Ya paling kita rasakan hembusan angin, tapi menyentuh angin gimana menyentuh angin? Mana bisa menyentuh angin? Ini, ya. Dan kita bilang angin itu tidak ada, kan nggak juga, kan begitu. Maka nggak setiap yang tidak bisa diindra itu tidak kita imani, nggak bisa, apalagi perkara hari akhir. Maka jangan kita gunakan akal kita, indra kita untuk apa? Untuk meyakinkan perkara ini. Ya, maka kita orang yang beriman cukuplah dalil yang menjadi apa? Yang menjadi penegasan bahwasanya adanya hari akhir. Nggak perlu ya indra, ya nggak perlu yang namanya bukti-bukti kita katakan material untuk menetapkan adanya hari akhir. Cukup dalil. Ya kita orang yang beriman cukup dalil. Nggak usah kita menjadikan akal kita sebagai tolak ukur adanya hari akhir. Beratlah. Gimana ceritanya? Ya, fa inna hadza lahu mustaqbalun yaqa. Karena ini perkara yang akan datang, yang pasti terjadi. Yang akan datang berarti ini sesuatu yang gaib. Kayak kita besok. Kita nggak usah ngomongin hari akhir. Besok aja ini masih perkara gaib. Kayak gitu. Dan orang sepakat ketika ditanya,
Anda yakin nggak Anda besok melakukan apa? Secara pasti. Ya nggak tahu lah, loh. Kok Anda itu yakini itu? Kan begitu. Yakini dia itu perkara gaib, nggak tahu dia. Lalu bagaimana perkara hari akhir? Tentunya jelas ya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu lebih utama untuk kita yakini bahwasanya dia perkara gaib yang tidak mungkin disentuh oleh indra sampai kita berada pada hari akhir, kan gitu. Likulli naba'i mustaqar wa sawfa ta'lamun, karena semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti mustaqar, pasti terjadi. Pasti direalisasikan, wa sawfa ta'lamun, dan kalian akan mengetahui pada akhirnya. Ya, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Fal anba'u wal akhbar allati ukhbirtum bihi kullu syai'in lahu waqtun idza jaa waqtuhu dhahar. Maka setiap yang Allah kabarkan, tentang masa depan itu pasti akan terjadi pada waktunya. Dan itu benar para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak perlu didikte kapan secara detail, jam berapa, nggak perlu. Contohnya misalkan hadis Nabi SAW, sayakunu min ummati aqwamun yastahillul harir ma'azif, akan ada nanti dari umatku loh itu, yang mereka menghalalkan kain sutra, menghalalkan alat-alat musik, menghalalkan khamr. Sudah terjadi belum? Sudah. Ya, ketika hadis ini didengar oleh para sahabat, adakah di antara mereka yang menanya, kira-kira tahun berapa? Cobalah, ini kan kurang kerjaan. Namun, setiap berita nubuat, berita kenabian, itu pasti akan terjadi pada waktunya. Pasti akan terjadi dia pasti akan terjadi, namun pada waktunya. Allah a'lam. Lahu waqtun la ya'lamuha illallah. Ada waktunya itu terjadi, tapi tidak ada yang mengetahui pastinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika sudah waktunya, dia pasti akan zahara, pasti akan muncul, pasti akan timbul orang-orang yang seperti itu. Ya, begitu juga dengan perkara hari akhir ini. Kalau sudah ada waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan tanda-tanda, mulai dari tanda yang kecil sampai tanda yang besar, kemudian berakhir pada terjadinya kiamat. Ya, tanda kecilnya seperti apa para ikhwah? Ya, la taqumus sa'atu hatta, tidak akan terjadi kiamat sampai hatta yatatawalun nas fil bunyan, sampai manusia berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ini tanda kiamat kecil. Udah terjadi belum? Udah terjadi. Bahkan sebagian ulama mengatakan, mentakwil hadis ini adalah tentang Jaziratul Arab, termasuk Arab Saudi, Kuwait, Dubai, Uni Emirat Arab, termasuk. Ya, jadi para ulama bahkan menafsirkan, mentakwilkan hadis ini, mensyarah hadis ini tentang Jaziratul Arab. Hadis ini tentang Jaziratul Arab. Jadi bukan tentang Singapura, bukan tentang Amerika gitu. Ya, itu termasuk, tapi sebagian syarah, sebagian penjelasan bahkan yang dimaksudkan adalah Jaziratul Arab. Gimana kita lihat Jaziratul Arab? Burj Khalifa itu salah satunya kan itu. Ya. Padahal mereka dulu, kata Nabi SAW, adalah seorang yang mengembala kambing. Dan memang benar dan terjadi karena ngapain kita tanya waktunya, dan para sahabat himmatuhum muhimmatum, kepentingan mereka itu bukan kapan terjadinya, tetapi bagaimana kalau itu terjadi. Berarti memang benar-benar tanda sudah dekatnya kiamat. Salah satu tanda kiamat besar adalah nuzul Isa, turunnya Isa, atau munculnya Imam Mahdi. Itu tanda kiamat besar, itu munculnya Imam Mahdi. Jadi kalau ada yang bilang Imam Mahdi sudah ada, cuma lagi bersembunyi, cobalah ini gimana cerita konsepnya ini. Itu tanda kiamat besar loh. Itu tanda kiamat besar. Berarti ini kita udah, bahasanya kita bilang bukan lagi tanda kiamat kecil, ini tanda kiamat besar. Kan aneh itu. Maka Imam Mahdi belum lahir. Kalau dilihat dari tanda ini masih tanda-tanda kecil, tanda-tanda kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak yang belum terjadi tanda kiamat kecil itu. Ya.
Maka itu juga kita yakini semuanya akan ada waktunya. Fawajibunal iman bihi, maka yang wajib atas kita adalah mengimaninya. Ya. Kalau kita sudah dikasih tahu tanda-tandanya, maka ini sebenarnya sebagai penguat saja, maksudnya sebagai penegasan saja. Ya, bukan pembuktian bahwasanya ternyata memang benar ada hari akhir, enggak. Ya, Allah sebenarnya Allah tidak perlu membuktikan kebenaran agamanya, enggak perlu. Ya, makanya kalau kamu beriman itu tidak akan merendahkan diriku. Kalau kamu beriman tidak akan mengagungkan diriku, kata Allah. Ya, kalau seluruhnya beriman, law istama'an nas, ya, jika seluruh manusia berkumpul, ya, jika seluruh manusia insahum wa jinnahum, ya, bahkan dari kalangan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Ya, kalau semuanya pada puncak ketakwaan, jin dan manusia semuanya berada pada puncak ketakwaan, siapa dia? Berarti Nabi Muhammad. Puncak ketakwaan itu adalah Nabi Muhammad. Semuanya seperti itu. Itu tidak akan menambahkan keagungan. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau semuanya tidak beriman, bahkan tidak berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seburuk-buruk kekafiran sebagaimana iblis. Iblis itu seburuk-buruk kekafiran. Itu tidak akan merendahkan dan menghinakanku. Jadi Allah tidak perlu membuktikan kebenarannya, enggak perlu. Kan begitu. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun karena menyangkalnya manusia, membangkangnya manusia, maka Allah Subhanahu wa taala ya melalui lisan nabinya menyebutkan tanda-tanda kiamat, tanda-tanda bahwasanya hari akhir itu pasti terjadi dengan tanda-tandanya. Ya, ini karena manusia ini suka lalai. Ya, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita merasa hidup ini selamanya di muka bumi ini. Kenapa? Karena tanda-tanda kiamat itu, ya, tanda-tanda kiamat maksudnya kiamat besar ya, itu sudah ada. Ya, sedangkan tanda kematian kita pun sudah ada. Tanda kita kematian. Salah satunya apa? Sakit, ya kan? Nah, itu kan tanda-tanda kita bakalan mati tuh. Nah, sakit, walaupun nggak mesti mati kan. Biasanya orang mati itu kan sakit kan begitu kemudian meninggal. Sudah ada tandanya. Nah, kiamat besar pun juga ada tandanya. Maka ini sudah ya menjadi peringatan bagi kita sebenarnya bahwasanya ini pasti terjadi. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengatakan la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Karena enggak mungkin ada sesuatu yang salah apa yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak mungkin ya yang menjadi keyakinan manusia itu salah, itu enggak mungkin. Atau ya manusia ya mengingkari ya perkara hari akhir ini dikarenakan memang hari akhir ini salah, batil, enggak benar. Enggak gitu. Jadi konsepnya ada dua. Adalah para ikhwan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa apa yang diyakini oleh orang-orang beriman itu enggak mungkin salah. Apa yang diyakini oleh orang-orang beriman itu tidak mungkin salah. Oke? Dan apa yang diingkari oleh orang-orang kufar ya dari perkara hari akhir ini salah. Ya. Karena kan kita kadang misalkan kita mengingkari itu karena memang salah kan gitu kan. Ini enggak benar nih. Ya, memang enggak benar. Tapi ketika orang-orang kafir mengatakan ini hari akhir enggak benar, itu sama sekali tidak menyatakan bahwasannya perkara akhir-akhir itu batil. Ya, karena tidak ada sesuatu yang batil yang ada di penciptaan Allah, di ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, wa kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu anil hawa. Begitu juga informasi yang datang dari Nabi tentang perkara hari akhir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali perkara-perkara gaib itu diberitakan di dalam hadis. Ya. Maka manusia itu banyak mengingkari berita gaib dari Nabi SAW dengan jalur periwayatan hadisul ahad. Hadis yang diriwayati hanya beberapa orang sahabat Nabi SAW. Banyak mereka yang mengingkarinya. Ya, karena mereka menganggap bahwasanya apa? Menganggap ini hadisnya hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh hanya beberapa orang. Beda dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu bisa diriwayatkan oleh bahkan 30 lebih sahabat Nabi SAW. Sebagaimana hadis Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya,
Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silahkan ambil posisinya di neraka. Ini hadisnya mutawatir. Diriwayatkan lebih dari 30 sahabat Nabi SAW. Nah, banyak hadis-hadis yang ahad. Contohnya misalkan innamal a'malu binniyat. Itu hadis al-ahad. Terus kalau hadis al-ahad kita ingkari. Enggak gitu konsep hadis itu. Hadis itu dilihat dari apa? Dari sanadnya, dari matannya, kan begitu. Dari jalur periwayatannya, dari kualitas hadis dan kualitas orang yang meriwayatkannya. Bukan sekedar oh ini hadis ahad, oh kita ingkari, enggak. Nah, mereka mengatakan sebagiannya, jika ada berita gaib perkara hari akhir yang diberitakan dengan jalur ahad, ini kita boleh menolaknya. Bayangkan coba. Kayak gitu konsepnya, itu keliru. Keliru sekali. Kalau seandainya begitu, berapa banyak hadis yang akan diingkari? Ya, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengingkaran perkara gaib ini adalah ketika memang hadisnya memang dinilai apa? Hadis mungkar. Hadisnya maudhu'. Ini baru. Atau hadisnya setidaknya dhaif. Ini mungkin bisa kita ingkari. Tapi kalau hadisnya ahad, tapi dia hasan, baik jalur periwayatannya, masa kita ingkari karena dia ahad? Inilah yang menjadi kekeliruan sebagian kaum muslimin, sebagian golongan kaum muslimin yang berkaitan dengan perkara hari akhir ini. Alasan lainnya juga adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yantiqu anil hawa, tidak akan berucap dengan hawa nafsunya. Ya. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, in huwa illa wahyu yuha. Karena apa yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi bukan hawa nafsu, tapi wahyu. Bukan hawa nafsu, tetapi wahyu. Kalau dia wahyu, maka tentunya dia sama kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Sungguh diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya. Semisal dengan Al-Quran adalah hadis semisal. Berarti kedudukannya hampir sama dengan wahyu, dengan Al-Quran. Maka bagaimana mungkin dia didustakan? Kecuali memang para ulama mengatakan hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Hadisnya maudhu', ya, hadisnya mungkar. Ini mungkin kita tolak. Tapi kalau status hadisnya hasan, walaupun dengan jalur periwayatan ahad beberapa orang sahabat, ini waliyadzubillah, kalau kita dustakan, kita mendustakan perkara iman. Ya, maka hati-hati ya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita suatu saat mendapat syubhat yang mengatakan bahwasanya tidak adanya nikmat kubur dan azab kubur, maka ini tentunya ini perkara yang dusta, perkara yang menyimpang. Ya, walaupun alasan mereka adalah karena jalur periwayatannya hadisul ahad. Baik, kemudian para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh mengatakan fala na'tamidu ala uqulina. Maka jangan kita bergantung untuk memahami perkara gaib ini dengan akal kita, enggak bisa. Wa inna ma na'tamidu fi umuril ghaib 'ala al-wahyil munazzal. Akan tetapi kita sandarkan pemahaman kita terhadap iman kepada perkara gaib adalah dengan wahyu yang diturunkan. Nah, itu dia. Jadi ketika wahyu sudah mengabarkan, ya, ketika Al-Quran dan hadis Nabi SAW sudah mengabarkan tentang perkara ini, maka kita imani karena dalil yang datang. Ah, itu dia. Bukan karena indera yang merasa, bukan karena mata yang melihat, bukan karena telinga yang mendengar secara langsung, bukan, tetapi karena dalil yang menyatakan. Nah, ini perlu kita pahami. Ini sebenarnya semuanya, tidak hanya perkara iman, tetapi perkara ibadah juga demikian. Kalau memang Allah menyebutkan, Rasulnya menyebutkan tentang suatu perintah, maka kita nggak boleh menolaknya, gitu. Walaupun perasaan kita menolak, gitu, gitu ya. Contohnya misalkan di antara yang dipahami oleh sebagian kelompok manusia tentang mahar misalkan, atau tentang pembagian zakat misalkan, atau pembagian warisan. Kok perempuan dapatnya lebih sedikit ya, ini nggak adil lah, ya. Tapi ketika datang perintah Allah maka sam'an wa ta'atan, ya, dengar dan taat dilakukan, gitu. Tidak boleh main perasaan kita di dalam ibadah atau di dalam perintah Allah. Begitu juga tidak boleh main akal kita di dalam iman. Gak boleh main akal kita, karena akal kita gak sanggup untuk menggapai yang namanya perkara gaib, ya. Kita aja gak bisa melihat otak kita, coba. Itu kan perkara gaib, ya.
Bisa antum lihat otak yang di dalamnya. Itu aja perkara gaib gitu. Tapi antum yakin nggak antum punya otak di sini? Yakin ya? Ada yang nggak yakin? Yakin semua kan? Yakin semua di sini ada isi kan? Nah, kita aja yakin coba. Yang seperti itu yang kita tidak, gimana ceritanya kita nggak meyakini perkara gaib yang sama-sama tidak bisa kita lihat, begitu ya, secara langsung kan nggak mungkin kita buka kepala kita untuk melihat, kan nggak mungkin, harus kayak gitu kan, enggak kan? Dan begitu juga dengan perkara gaib, perkara hari akhir, kematian, haruskah memang dinampakkan kematian nih hari akhir nih, harus begitu kan? Enggak lah, kita pahala meyakininya. Siapa yang nggak yakin dengan pahala? Semua orang yakin dengan pahala. Pahala itu perkara gaib atau bukan? Perkara gaib loh. Kok itu yakin? Yakin itu. Bahwasanya setiap sholat yang kita lakukan akan ada pahalanya. Setiap sedekah yang kita bagikan akan ada pahalanya misalkan. Loh itu kok yakin gitu? Tapi giliran perkara gaib tidak ya? Atau berita-berita yang berkaitan dengan perkara gaib tidak diyakini. Ini makanya kekeliruan. Wala tanadakhal bi uqulina wa afkarina. Maka kita tidak boleh ya memasukkan ya akal kita, pikiran kita ke dalam perkara gaib, karena enggak akan sampai. Wa umurul barzakh min umuril akhirah. Nah, di sini poinnya juga bahwa perkara alam barzakh, alam kubur adalah perkara akhirat. Walau kashafna 'anil 'abdi ba'da wad'ihi fi qabri lawajadnahu kama wada'nahu, walakin huwa fi hukmi 'alamin akhar wa ma yajri 'alaihi la narahu. Ya. Memang yang terlihat oleh kita adalah ketika kita meletakkannya di mana? Di kuburan, ya. Maka kita mendapati sesuai dengan apa yang kita dapati, yaitu tanah begitu ya, dilubangi, kemudian kita masukkan, kemudian dikasih papan begitu ya. Nah, itu yang kita saksikan di alam dunia, bukan alam barzakh itu. Nah, jadi alam barzakh itu bukan kuburan yang kita lihat, bukan. Jadi gimana Ustaz? Allahu a'lam, ana pun belum pernah masuk dan belum mau masuk juga. Atau antum ada yang mau masuk? Ya, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan sampai kita salah paham. Makanya jangan pikiran kita kayak mana nih, kuburan ini sempit. Sempit dia aja, 2 malaikat datang, di mana malaikatnya duduk? Nah, dia mikirkan apa yang dia lihat di kuburan yang nggak bisa, nggak masuk. Ya. Ya, maka ada sesuatu yang sebenarnya nggak benar ya, cuma it's okay lah ya, cuma jangan diulangi lah gitu ya, yaitu pelit-pelit kuburannya sempit. Ini sebenarnya nggak benar begitu ya, pernyataan ini walaupun dia sendau gurau, cuma ini sebenarnya kita edukasi anak kita, ini jangan sampai dia mengucapkan ini ya, pelit-pelit kuburannya sempit, ini nggak benar begitu ya, walaupun dia candaan. Memang itu tadi kita nggak paham porsi candaan itu sampai sebatas mana, kadang kita nggak paham seperti itu ya. Maka para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak masuk ke perkara yang memang dia itu sifatnya gaib ya. Ya, karena kita nggak tahu terhimpitnya atau sempitnya manusia di alam kubur itu seperti apa. Ya, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Wa may yajri 'alaihi la narahu, dan apa yang terjadi di alam barzakh itu kita ya tidak akan bisa melihatnya. Nggak akan bisa melihatnya. Walaupun kita buat kamera ya GoPro atau apa, kamera terbaik, nggak akan bisa kita melihat itu, nggak akan. Wala nuhissu bihi, dan kita tidak akan bisa mengindranya ya, nggak bisa mengindranya dengan apapun ya para ikhwah ya, li'annahu fi 'alamin akhar mughayyaban anna, karena dia berada di alam yang lain ya. Artinya jasad itu, makanya ini perkara gaib, jasad itu masih di situ Ustaz. Ya, jasad itu masih di situ ya. Lalu bagaimanalah dia berada di alam lain? Gimana Ustaz? Ya Allah alam. Allah alam para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kalau misalkan kita tatapin itu jenazah di dalam kubur, kita tatapin, enggak kemana-mananya dia, kita bilang. Lah memang dia tidak dibuktikan dengan indera zahir. Memang enggak bisa. Ya, berpindahnya dia dengan jasadnya ke alam lain itu Allah alam. Maka kan disebutkan bahwasannya manusia yang diazab di alam kubur itu dengan jasadnya. Dengan jasadnya. Nah, bagaimana dia diazab Ustaz? Sedangkan kami membuat percobaan, kami kamerakan, kami videokan, bahkan kami tidak tutup itu kuburan, kami kamerakan selama 1 tahun penuh Ustaz.
Tidak kami lihat jasadnya hilang berpindah ke alam lain. Lah, memang enggak bisa dibuktikan dengan indera. Ya para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengingkari dikarenakan akalnya tidak bisa sampai kepada perkara gaib, ya, maka ini memang sudah kekeliruan para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya Syekh mengatakan qauluhu nakiran wa munkaran, ya, perkataan Syekh malaikat nakir dan munkar ismani lil malakaini alladaini ya'tiyani lil mayit ya fara dafnihi, adalah nama dua malaikat. Jadi nakir dan munkar ini memang dua nama malaikat. Ya. Nah, nama-nama malaikat, terkait nama-nama malaikat para ikhwah, ada yang dia ya periwayatannya dari kisah Israiliyat, di antara namanya adalah apa? Malaikat Israel. Ya, Israel. Ini malaikat apa ini kalau kita? Malaikat maut kan? Israel. Israel ini tidak ada disebutkan dalam jarul periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja dia disebut dalam riwayat Israiliyat. Sama seperti Zulaikha. Zulaikha itu juga termasuk nama Israiliyat, ya. Kemudian termasuk juga Qabil dan Habil, itu juga ya nama yang dari periwayatan Israiliyat. Jadi dalam periwayatan yang dari hadis Nabi SAW itu tidak disebutkan siapa nama ya dua anak Adam itu, laki-laki itu, nggak disebutkan. Nah, yang ada itu adalah para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa? Jibril itu, Mikail, Israfil, itu ada. Nah, sedangkan malaikat yang mencabut nyawa namanya Malakul Maut. Malakul Maut, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penjaga surga, penjaga pintu surga, pintu neraka. Nah, ini kan kita Malik Ridwan. Ini keliru para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan dua nama malaikat gitu. Ya. Maka dia khazain, ya, khazain al-jannah wa khazain an-nar. Itu dia dibahasakan, penjaga pintu surga dan penjaga pintu neraka. Jadi Malik dan Ridwan ini ya tidak ada ya disebutkan dalam hadis yang tegas tentang nama malaikat penjaga surga dan neraka. Ya. Nah, namun nakir dan munkar ini disebutkan dalam hadis bahwasanya itu adalah dua nama malaikat yang datang ya kepada mayat yang sudah dimasukkan ke dalam kubur. Ya, fatu'adu ruhu fi jasadihi wa yujlisanihi hayyan. Ini perkara gaib nih. Dan dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya dan dia hidup. Hidup. Kayak mana itu Ustaz? Allah a'lam. Ya, ini perkara gaib para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup dia itu bukan hidup di dunia. Di mana? Alam barzakh. Maka enggak sampai akal kita ke situ. Hidup Ustaz berarti hidup di dunia. Bukan. Hidup di alam barzakh, ya. Hayatan barzakhiyatan. Ya, hidupnya hidup alam barzakh. Laisat mithla hayatihi 'alal ard. Bukan sebagaimana hidupnya di dunia. Wa inna ma hiya hayatul akhirah. Dan dia termasuk kehidupan akhirat. Karena para ikhwah, di akhirat nanti kita hidup dengan jasad kita. Hanya saja umur kita nanti sama semua, 30-an. Maka tidak ada orang tua, tidak ada nenek, kakek di surga, enggak ada. Karena semuanya ya usia 30-an tahun. Usia muda semua. Dan dengan jasad kita yang sekarang ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga sama yang terjadi ya pada kita di alam barzakh dengan jasad kita. Ya, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Syekh mengatakan ya hayatun ukhrawiyatun la ya'lamuha illallah. Karena dia perkara gaib, perkara akhirat, maka tidak ada yang mengetahui keadaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Syekh mengatakan wa tasmiyatu bil munkar wal nakir kama warada fil hadis bi isnadin la ba'sa bihi fahiya tasmiyatun sabitatun. Ya, adapun nama malaikat munkar dan nakir ini disebutkan dalam hadis dengan sanad yang la ba'sa bihi. Baik para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, sanad la ba'sa bihi inilah termasuk sanad yang
tadi kita katakan dari jalur hadis ahad. Tetapi para ikhwah hadisnya tetap sahih, ya hadisnya tetap sahih sebagaimana yang dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Jadi walaupun jalurnya memang ya perkara ini jalur ahad, tetapi hadisnya hasan, dihasankan oleh siapa? Dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ya. Ya. Maka para ikhwan Allah Subhanahu wa taala ini yang dijadikan landasan orang-orang yang menolak adanya ya alam barzakh atau nikmat dan azab kubur, ya. Baik, fahiya tasmiyatun sabitatun, dan dia nama yang disebutkan di dalam yang ditetapkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna ru'yata hadainil malakaini mufzi'atun yastankiruhal insan. Nah, kenapa namanya dikatakan mungkar dan nakir? Ya. Karena ya malaikat ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika datang kepada manusia, manusia itu mufzi'atun yastangkiruha. Manusia terkejut dan tidak menghendaki kedatangan dua malaikat ini karena saking takutnya. Makanya dikatakan mungkar dan nakir, diingkari manusia kedatangannya. Diingkari itu maksudnya apa? Manusia tidak mau didatangi dengan dua malaikat ini. Tapi ya bukan urusan dia mau nggak mau. Urusannya adalah itu sudah ditetapkan untuknya. Bahwasanya dua malaikat itu akan datang dengan mengejutkannya secara tiba-tiba, dan manusia yastangkiruha. Maknanya apa? La yuriduha. Itu maknanya yastangkir. Tidak menginginkannya. Makanya orang yang mengingkari, ya kita bilang orang yang mengingkari adalah orang yang tidak menginginkan. Mengingkari ya syariat Islam. Maksudnya apa Ustaz? Tidak mau dia dengan syariat Islam. Maka begitu juga dengan kedatangan dua malaikat ini. Kenapa dia dikatakan mungkar dan nakir? Karena kedatangannya tidak diinginkan. Makanya disebutkan malaikat mungkar dan nakir. Wa yafza' minha, dan manusia ketar-ketir ketakutan. Fahuma ya'tiyani bisuratin la ya'rifu fi hayati. Di mana malaikat itu datang dengan bentuk yang tidak pernah dilihat dan tergambar oleh manusia, enggak tahu. Allahu a'lam bagaimana gambaran malaikat ini. Wala ya'lafuha fahadha wajhu tasmiyatiha munkar wan nakir. Nah, inilah yang kenapa ya menjadi sebab dia dinamakan mungkar dan nakir. Wa fi hadha yaraddun ala man yunkiru hadhi tasmiyah wa yaqulu hadha sabbun lil malaikah. Maka ini ya bentuk bantahan kepada mereka yang mengingkari nama ini. Jadi ada juga yang mengingkari nama malaikat ini, ya. Dan mereka menganggap ini bagian dari celaan kepada malaikat. Bukan. Ya, nama ini bukan celaan kepada malaikat, namun celaan kepada manusia itu yang mengingkari datangnya malaikat mungkar dan nakir. Naqul hadza laysa sabban lil malaika. Kita mengatakan bahwasannya penamaan mungkar dan nakir ini bukan bagian celaan kepada para malaikat. Bal hadza min babi annal ladzi ya'tiyanihi yastankiruhuma fasummiya bil munkar wan nakir. Ya. Kenapa? Karena manusia mengingkarinya. Ya, karena manusia mengingkarinya, manusia tidak menyukainya, maka dinamakanlah dengan malaikat ya mungkar dan nakir. Malaikat yang dimana manusia itu ketakutan. Manusia itu tidak menginginkannya datang. Namun dia tetap akan datang. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kajian kita ya terkait permasalahan hari akhir ini. Ya ada beberapa poin yang kita dapatkan bahwasannya permasalahan awal tentang hari akhir ini adalah setelah kematian. Jadi setelah kematian itu termasuk apa? Termasuk perkara hari akhir. Kemudian ya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam permasalahan kematian ini di dalamnya ada alam barzakh. Kemudian di dalamnya tadi ada dua malaikat yang datang ya secara mengkagetkan dan menakutkan. Kemudian akan ditanyai tentang tiga perkara. Yang belum kita bahas adalah tentang nikmat kubur dan azab kubur yang insyaallah nanti juga akan dibahas di kitab ini. Barakallahu fikum. Ya, sebelum kita tutup dengan kafaratul majlis, mungkin ada diskusi atau tanya jawab terkait tema kita ini. Barakallahu fikum. Fadhal. Ya.
Bismillah, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, terkait permasalahan kabar-kabar Israiliyat ini, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap bergaul dengan orang-orang Yahudi. Ya, dan orang Yahudi memiliki pegangan yaitu Taurat, kan begitu ya. Nah, termasuk juga Injil juga begitu. Nah, orang-orang Yahudi ini suka membagi informasi apa yang ada di dalam Taurat. Nah, apa yang ada di dalam Taurat itulah yang disebutkan dengan apa? Ya, berita Israiliyat. Dan itu masih ada, Taurat itu masih ada. Maksudnya yang sudah dirubah itu masih ada. Tetapi di dalamnya tetap ada berita-berita Israiliyat. Ya, yang masih ada keasliannya, cuma kita tidak boleh ya 100% mengimaninya. Maka ketika kita mendapati berita Israiliyat, ada 3 sikap kita. Pertama, kalau berita Israiliyat itu disetujui oleh syariat kita, ya berita Israiliyat ya disetujui oleh syariat. Artinya syariat kita ya membicarakan tentang apa yang disebutkan mereka ya di dalam kitab Taurat mereka. Maka kita membenarkannya. Kita membenarkannya itu. Kalau misalkan mereka menyebutkan ini dan itu, kemudian Islam membenarkannya, maka sikap kita membenarkan, nggak boleh nggak. Kemudian kalau misalkan ya mereka mengucapkan ini dan itu dari berita Israiliyat dan ya syariat mendustakannya atau tidak membenarkannya, maka kita wajib tidak membenarkannya. Ini enggak benar. Nah, jadi kalau yang disebutkan oh ini benar, kita membenarkannya. Tidak benar, tidak benar. Nah, sedangkan berita yang tidak disebutkan oleh syariat kita tentang kebenarannya, tentang kedustaannya, maka kita pun sama, yaitu kita bersikap tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Termasuklah berita nama itu tadi. Kita tidak membenarkan dan tidak mendustakannya. Ya, kita menyebutkan saja ya tentang nama dua anak Adam itu, Habil dan Qabil. Syariat kita tidak menyebutkan ini benar atau salah, enggak disebutkan. Ya sudah, kita juga tidak membenarkan dan menyalahkan, enggak boleh. Itu salah, itu bukan Habil namanya. Loh, mana dalilnya? Ya, bukan Habil Qabil, itu bukan. Enggak bisa kita bilang salah, enggak bisa juga. Karena syariat kita tidak mengatakan salah. Itu dia. Nah, itu masih ada ya para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tadi ya sudah banyak dirubah. Maka kita nggak bisa ke situ, nggak boleh juga begitu ya. Kita nggak boleh mengkaji kitab-kitab mereka, nggak boleh kita. Ya, walaupun ada yang dikecualikan oleh para ulama bagi mereka yang ingin mengkaji, namun ya tidak perlu kita sebenarnya ya untuk membenarkan Islam ini dengan apa? Dengan mengkaji Injil atau Taurat ya, kecuali beberapa kasus lah ya untuk studi-studi yang memang dia untuk kita bilang penelitian segala macam, mungkin hal ini mungkin dimaklumi oleh sebagian para ulama. Adapun kita untuk membacanya kayaknya seru ya baca Injil gitu kan ya, senggang baca Injil gitu, enggak boleh gitu. Benar nggak sih ini apa, nggak boleh gitu. Ngapain kita baca Injil kan ini ya, kita sudah tahu ini Islam ini benar, ngapain kita mencari kebenaran? Ya kan? Dan ngapain kita mencari kesalahan dia? Udah memang salah kok. Ngapain kita cari kesalahannya lagi nih? Jadi kita ya tidak dibolehkan membaca Taurat dan Injil, kan begitu ya para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Kisah-kisah Israiliyat ini banyak ya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir itu beliau banyak menyebutkan ya kisah-kisah Israiliyat. Nah, kalau mungkin seperti itu mungkin kita masih boleh ya, karena memang itu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Bukan kita maksudnya kembali kepada Taurat kan begitu, tapi memang itu disebutkan di dalam periwayatan yang ada dalam kitab tafsir Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir. Ya Allah a'lam bishawab. Ada yang lain mungkin? Cukup insyaallah. Baik para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita terus menuntut ilmu agama Allah ini ya. Kita berusaha untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita dan kualitas ya kajian kita ya. Karena memang ilmu ini banyak luas sekali, maka setidaknya kita ya mengambil bagianlah untuk kita mengkaji ya tentang apa? Tentang syariat Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih paham terhadap agama ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.